Halo sahabat Sapaan Gembala GKI, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Galvin Tiara Bartianus, yang akan menyapa saudara sekalian dengan perenungan firman Tuhan. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Tuhan kami yang kekasih dalam Kristus, sungguh kami bersyukur ketika hari ini kami boleh kembali merasakan cinta kasih-Mu, dan kami juga boleh merasakan sapaan-Mu melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti, serta juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini didasari pada kitab 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai yang ke-25. 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai yang ke-25. Nas ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud. Kalau kita membaca dengan seksama teks kita pada hari ini, kita diperhadapkan dengan situasi di mana Nabi Nathan harus menegur seorang raja. Seorang raja yang tidak biasa, karena dia adalah raja yang kuat. Dan Nabi Nathan pun takut ketika dia mau menegur Daud. Kalau tegurannya itu menyakiti hati, maka nyawa adalah gantinya dari apa yang ditegur oleh Nabi Nathan. Tetapi Nabi Nathan memegang apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupannya. Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan ketika ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Nabi Nathan diberikan kekuatan untuk menegur Raja Daud. Nabi Nathan mencontohkan peneguran yang cukup elegan. Kenapa? Karena Nabi Nathan tidak serta-merta menyalahkan Daud. Tidak serta-merta mengatakan dan membuka semua borok kesalahan Daud. Dan yang dibawa oleh Nabi Nathan adalah pesan bahwa Daud harus bertobat. Ia memakai perumpamaan, ia memakai kisah kehidupan yang nyata sehingga Raja Daud menyadari kesalahannya. Umat yang terkasih, apa yang selama ini kita kerjakan di dalam kehidupan ketika kita ingin menegur orang yang bersalah? Apa tujuan kita menegur? Apakah tujuan kita menegur semata-mata hanya untuk mempertontonkan kesalahannya, membuka aibnya, sehingga ia dipermalukan dan ia mati secara mental? Atau sebaliknya, ketika kita mau menegur seseorang, kita membawa pesan bahwa orang tersebut harus bertobat, harus berbalik dari kesalahannya, sehingga apa yang ia kerjakan nantinya akan menjadi lebih baik. Kita ada di mana? Apakah kita hanya ingin mempertontonkan kesalahan orang? Apakah kita hanya ingin mengatakan bahwa dia buruk, saya lebih baik? Sehingga teguran-teguran yang kita berikan tidak membuat orang tersebut memahami apa yang seharusnya ia kerjakan selanjutnya. Tetapi dalam perenungan kita pada hari ini, kita diajak untuk menjadi seperti Nabi Nathan. Ia mampu menegur secara elegan. Ia mampu menekan egonya. Kalau dia nanti bisa menyinggung seseorang, bisa menyinggung perasaan Raja Daud, ia menyerahkan kehidupan pada Tuhan, sehingga Tuhan berkarya dalam hidupnya dan ia mampu menemukan cara untuk menegur Raja Daud. Umat yang terkasih, ketika kita mau menegur seseorang, jangan mula-mula kita mencari data, mencari setiap daftar kesalahannya. Tetapi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Minta pada Tuhan kekuatan agar kita dimampukan untuk dapat menegur dengan elegan,
agar pesan pertobatan itu dapat tersampaikan. Dan kita membiarkan hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, agar setiap pengetahuan, hikmat, dan kebijaksanaan bisa kita peroleh. Oleh sebab itu, umat yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita untuk mampu menegur secara elegan kepada anak kita, orang tua kita, teman kita, rekan sepelayanan kita. Bukan untuk mempermalukan dia, tapi untuk dia menjadi lebih baik di dalam kehidupan. Menolong dia keluar dari kesalahannya dan menyadari kesalahannya. Ambillah peran untuk menegur dengan elegan seperti yang dikerjakan oleh Nabi Nathan. Tuhan menolong kita untuk kita dapat menegur sesama kita dengan elegan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh menolong kami untuk memahami bahwa menegur membutuhkan cara, bahwa menegur membutuhkan Tuhan, agar kami tidak serta-merta membuka kesalahan orang lain dan orang tersebut tidak menyadari kesalahannya, tetapi berbalik membenci kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk dapat menegur secara elegan, agar firman Tuhan, pesan pertobatan itu dapat dipahami. Tolong kami ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.